Pak, ya saya bilang selalu, apakah mau tinggal di rumah atau mau tinggal kenangan, itu aja. Kan kalau begitu kan, udah kita kasih tahu masih juga. Kayak Bapak ini mau tinggal di rumah apa mau tinggal kenangan? Karena saya ini orang kesehatan, saya ini dokter. Dan saya kerja saya di epidemiologi dulu. Sebenarnya gampang sebenarnya mengatasi masalah ini kalau kita semua betul-betul serius sebenarnya. Kan kita udah tahu masa inkubasi 14 hari. Paling panjang pun sekarang mungkin 28, tapi 14 hari. Ada bonnya. Nah, kalau kita lock semua, selesai sebenarnya itu Pak Bimo. Nah, jadi cuman ya mohon maaf Pak, karena kita ini negara kesatuan Republik Indonesia, kami juga harus ikut aturan dari pusat. Begitu dia bilang buka. Nanti kita paksa kita cari lagi. Walaupun sekarang ini mohon maaf jadi perdebatan lagi karantina kita ini. Bahkan ya sekelas mohon maaf lah, pejabat-pejabat kita juga yang masih mempersoalkan juga kenapa kok itu di SE nomor 7 gugus tugas nasional kan tidak ada karantina. Saya bilang gagal paham lagi dia nih, nggak baca aturan betul-betul. Sebenarnya aturan protokol untuk karantina itu kan bukan di apa namanya, tidak ada di dalam SE nomor 7. SE nomor 7 dari gugus tugas nasional itu hanya mengatur persyaratan orang yang mau naik moda transportasi. Apakah itu transportasi udara, laut, atau darat, ataupun penyeberangan. Dia tidak mengatur pasca dia turun dari transportasi. Setelah dia keluar dari pesawat, setelah keluar dari kapal, itu tanggung jawab masing-masing daerah. Mau diapain ini orang. Nah, tapi kalau kita sepakat semua, seperti Pak Bimo tadi bilang, kita mau herd immunity, boleh juga. Jadi jangan kalau mau ketat sekalian, kalau mau longgar sekalian. Jadi itu ya tinggal kita tadi seperti Pak Dandim juga bilang, ya kita akan melepas untuk melakukan herd immunity supaya yang ya terpapar semua cepat. Nah, tinggal seleksi alam yang kuat. Ya kira-kira menurut statistik kita yang kuat itu 90%. 90% dia akan tertular dan insya Allah dia akan sembuh mungkin dengan kekebalan massal, kekebalan tubuh. Lalu ada 10% nanti, kalau ini statistik, saya bicara statistik ini. Ada 10% nanti itu yang akan sakit ya dan perlu perawatan di rumah sakit. Dan dari 3% itu, secara statistik lagi, ya 3% meninggal dunia. Nah, pilihan kita kan tinggal 3. Nah, ya Pak, ya saya bilang selalu, apakah mau tinggal di rumah atau mau tinggal kenangan, itu aja. Kan kalau begitu kan, udah kita kasih tahu masih juga. Kayak Bapak ini mau tinggal di rumah apa mau tinggal kenangan saja, gitu kan. Dan hitungan saya Pak, makanya kenapa itu, ada yang bertanya, apakah Tarakan sudah siap melakukan pelonggaran? Maka itulah yang kenapa kita ketati di pintu masuk. Karena seperti tadi, kita bayangkan Pak, kalau ini misalnya longgar dan jebol Pak. Kita hitung tadi 10% masyarakat Tarakannya akan terinfeksi. Akan masuk ke pelayanan kesehatan. 10% itu kira-kira 27.000 orang. Nggak mampu pelayanan kesehatan kita Pak, untuk menampung itu. 27.000 Pak. Lalu 3% itu kira-kira 5.000 orang itu meninggal Pak. Nggak mampu juga kuburan itu menampung sebulan. Bapak, kita mengubur 8 orang aja kemarin dengan protokol COVID, setengah mati itu Pak Dandim, Pak Kapolres itu ngatur anak buah. Pak Bu itu nggak gampang juga, yang mengubur aja setengah mati, apalagi yang dikubur. Nah itu tadi.